Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Hari ini hari Rabu tanggal 15 Desember 2021. Tinggal 15 hari lagi kita akan melewati tahun 2021 ini. Tetapi sekalipun hari-hari kita akan lewat, akan berlalu, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Makanya percaya dengan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, terima firman Tuhan. Sebab kita tidak akan pernah kecewa ketika kita benar-benar percaya kepada Yesus yang menjadi juru selamat bagi kita umat manusia yang berdosa ini, yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Maka kita akan bersuka cita karenanya, ya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-27. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, akhir zaman atau hari kiamat atau hari kedatangan Yesus yang kedua kali itu merupakan atau menjadi ketakutan bagi banyak orang. Terlebih kepada orang-orang yang tidak percaya kepada perkataan Yesus. Terlebih kepada orang-orang yang tidak mau mendengarkan apa yang Yesus katakan, apa yang dikatakan Alkitab. Terlebih kepada orang-orang yang selalu menghina Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Dan yang selalu membuli, menghina, dan memperlakukan kekristenan, orang-orang Kristen dengan apa? Dengan tidak baik, dengan tidak adil. Memperlakukan mereka ya sama seperti memperlakukan binatang. Tidak menghargai. Maka menyesallah dia. Orang-orang yang selalu hatinya tertutup untuk firman Tuhan, untuk apa? Untuk yang kebenaran akan firman Tuhan, termasuk orang Kristen. Ada banyak orang Kristen yang hanya Kristen KTP, yang tidak sungguh-sungguh menerima Kristus, yang tidak sungguh-sungguh mau menerima apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan yang tidak sungguh-sungguh mempercayai apa yang Tuhan katakan yang ada di dalam Alkitab ini. Maka buat mereka kedatangan Yesus akhir zaman atau kiamat itu, hari kiamat itu merupakan ketakutan. Karena hari kiamat itu sering sekali digambarkan dengan hancurnya dunia ini. Laut akan terbelah, bumi akan terbelah dan hancur. Gunung-gunung akan hancur. Saudara-saudara membayangkan hal itu begitu mengerikannya. Tetapi buat orang yang percaya, saudara-saudara, orang yang selama ini menderita karena Kristus, yang terus menyaksikan imannya, yang terus tetap percaya untuk setiap apa yang dikatakan oleh Alkitab kita ini, bahwa akhir zaman, kedatangan Yesus yang kedua kali itu atau hari kiamat itu merupakan hari yang penuh sukacita bagi mereka. Karena apa? Hari ini coba kita lihat. Mari kita lihat ini. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia. Anak Manusia itu siapa? Yesus. Yesus yang selalu diidentikan dengan Anak Manusia itu. Apa di situ dikatakan? Datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada akhirnya Yesus yang datang dalam awan dengan kekuasaan dan kemuliaan. Di akhir zaman nanti hanya Yesus yang datang dengan kuasanya dan dengan kemuliaannya. Luar biasa bukan? Dan bisakah kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, alangkah sukacitanya. Itu yang saya katakan tadi. Buat orang-orang yang percaya hari kiamat, hari kedatangan Yesus yang kedua kali,
Hari akhir zaman itu merupakan satu sukacita. Karena apa? Karena yang menjadi penguasa dan yang dimuliakan di akhir zaman itu, di hari kiamat itu, hanya Yesus Kristus. Sehingga kita orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang mengikut dia, orang-orang yang bertahan dalam iman kepada Yesus Kristus apa? Akan mengikut dan turut serta dalam kebahagiaan itu. Makanya tidak akan sia-sia iman kita, saudara-saudara. Makanya kalaupun andaikan kita menderita, selalu saya katakan saudara-saudara, karena Rasul Paulus yang katakan ini ya kepada kita, penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak akan sebanding dengan sukacita, dengan kebahagiaan yang akan kita peroleh kelak ketika kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Makanya saudara-saudara, di ayat yang ke-28 setelah firman Tuhan ini, bagi kita yang mengalami pergumulan, bagi kita yang terus menderita, bahkan yang selalu menundukkan kepalanya, dikatakan demikian, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Jadi bangkit, angkat muka. Kita yang selama ini merasa lesu, malu, kecewa, kesal, ya kan? Mungkin karena apa? Karena penderitaan yang kita alami. Maka kita bangkit dan apa? Mengangkat muka kita. Artinya apa? Mengangkat muka berarti kita mau melihat kemegahan itu dan bersukacita untuk menyambut apa? Kekuasaan dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kita yang bersedih, kita yang mengalami pergumulan, kita yang mengalami penderitaan, semuanya berakhir. Digantikanlah penderitaan kita itu menjadi apa? Menjadi sukacita yang luar biasa. Dan kita tidak akan apa lagi? Kita tidak akan tertunduk malu, kalah, menyesal dan sebagainya. Tetapi ketika Yesus telah berkuasa dan apa? Mendapatkan kemuliaannya, maka kita juga ikut berkuasa dan ikut dalam kemuliaan Tuhan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, makanya hari ini ketika dikatakan angkatlah mukamu, bangkitlah, ini mau mengingatkan kita juga saudara-saudara, jangan pernah lemah, selalulah memberitakan firman Tuhan, selalulah menjadi saksi Kristus. Karena apa? Karena akhirnya orang-orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan, bahkan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan sukacita, dan tempat yang sangat-sangat diidam-idamkan, yang sangat-sangat kita inginkan, yaitu di surga. Tangis dan penderitaan itu tidak akan ada lagi. Yang ada hanya sukacita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, tetap semangat, tetap percaya kepada Yesus, jangan lemah, jangan malu. Yesus katakan, barang siapa yang malu menyaksikan aku di depan apa? Di depan orang lain, di depan orang banyak, maka aku akan malu menyaksikan dia di depan Bapakku. Makanya tetap semangat, teruslah, sekalipun kita menderita, sekalipun kita bergumul, karena banyak orang Kristen yang dibully, dihina, difitnah, bahkan dianiaya, bahkan dibunuh. Tapi ingat, orang-orang Kristen itu akan mendapatkan sukacitanya bersama dengan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Ajar kami tetap semangat, tetap kuat, dan tetap setia. Karena pada akhirnya Engkaulah yang menjadi Tuhan dan berkuasa, dan Engkaulah yang mulia nanti di sorga. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetap semangat dan jangan menyerah. Setialah kepada Tuhan. Engkau akan menemukan kebahagiaan dan kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Salam.